Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ustazah dalam pembelajaran tematik. Sebelum pembelajaran dimulai, hayya bina nadarsana biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung saja untuk pembelajaran kali ini silakan menyimak video ini hingga selesai. Selamat menyaksikan. Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang tema 2. Subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Ananda sudah siap-siap? Mari menyimak. Oke, pada pembelajaran bahasa Indonesia, kali ini kita akan mempelajari cara menjelaskan isi sebuah dongeng. Kita dapat memahami isi dongeng dengan membaca secara cermat seluruh teks dongeng tersebut. Kita juga dapat memahami isi dongeng dengan menjawab pertanyaan berdasarkan kata tanya seperti apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Informasi dalam dongeng dapat ditulis dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran membuat orang yang membacanya akan lebih mudah memahami dan mengingat isi dongeng. Informasi dalam peta pikiran ditulis dengan bahasa yang singkat dan mudah dipahami. Contoh peta pikiran pada dongeng Kisah Kucing Kecil. Kisah kucing kecil. Siapa tokoh dalam dongeng tersebut? Apa yang dilakukan kucing kecil kepada tuannya? Mengapa kucing kecil bersedih? Dan apa yang dikatakan kucing tua? Oleh sebab itu, mari kita simak dongeng Kisah Kucing Kecil. Seekor kecil, maksud Ustazah, seekor kucing kecil sedang berjalan-jalan di ladang pemiliknya. Ketika ia mendekati kandang kuda, ia mendengar binatang besar itu memanggilnya. "Hai kamu, kucing kecil. Kamu tahu pemilik ladang ini mencintai saya lebih dari hewan lain di sini. Kamu tahu kenapa? Itu karena aku bisa mengangkat beban yang berat untuknya. Kalau kamu, kucing kecil, tidak bisa apa-apa," kata si kuda meremehkannya. Kucing kecil itu pun pergi dari kandang kuda sambil menunduk sedih. Setelah berjalan, ia menemukan sebuah kandang sapi. Sapi itu berkata, "Saya adalah hewan paling dihormati di sini. Pemilik ladang membuat susu dan keju dari susu saya. Kamu tentu tidak berguna di sini, kucing kecil." Si kucing kecil kemudian berjalan lagi. Ia semakin bersedih karena merasa tak berguna. Ia duduk dan menangis. Tak lama kemudian, seekor kucing yang sudah tua menghampirinya. "Mengapa kamu menangis, kucing kecil?" tanyanya dengan lembut. Si kucing kecil pun menceritakan semua hal yang dialami kepada kucing tua. Dia merasa tak berguna dibandingkan semua hewan peliharaan tuannya yang lain. "Memang benar, jika kamu tidak bisa mengangkut beban yang berat dan menghasilkan keju untuk tuanmu," kata si kucing tua. "Namun kamu harus menggunakan kemampuanmu yang diberikan Sang Pencipta untuk membawa kebahagiaan bagi tuanmu." Si kucing kecil pun berhenti menangis. Ia berterima kasih kepada kucing tua. Malam itu pemilik ladang terlihat lelah. Kucing kecil pun menghampirinya dan menjilati kaki tuannya. Kucing kecil itu pun melompat ke pelukan tuannya. Sang tuan tertawa melihat tingkah kucing kecil. Ia berkata, "Meskipun saya pulang dalam keadaan lelah, namun kucing ini membuat saya tertawa
kamu adalah hewan berharga di sini, kata si pemilik ladang. Sejak itu, kucing kecil tidak pernah bersedih lagi. Nah, selanjutnya, masih pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari cara menemukan isi dongeng. Ayo ingat kembali, apa itu dongeng? Dongeng merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi. Kita dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng. Pesan tersebut biasanya berisi anjuran agar kita berbuat kebaikan. Kita dapat menemukan amanat dari dongeng menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang dongeng tentang hewan atau biasa disebut dengan fabel. Ada berbagai jenis dongeng. Salah satunya yakni fabel. Fabel adalah dongeng yang tokoh utamanya adalah hewan. Fabel juga berisi pesan atau amanat. Amanat yang sudah kau temukan dapat kamu ceritakan kepada orang lain. Saat menceritakan amanat fabel, sebaiknya kamu juga menceritakan isi fabel secara runtut. Oleh sebab itu, gunakanlah bahasa yang mudah dipahami agar orang lain mengerti isi ceritamu. Oke, saatnya pembelajaran matematika yakni sifat pertukaran pada perkalian. Selain pada penjumlahan, sifat pertukaran juga berlaku pada perkalian. Perhatikan contoh berikut ini. Ibu akan membeli 24 telur di sebuah toko. Toko tersebut memberikan 2 pilihan kemasan kepada ibu. Ada kemasan isi 4 telur dan kemasan isi 6 telur. Nah, pada kemasan 4 telur ini, ibu mendapatkan 6 wadah. Jadi 6 wadah dikali 4 telur ya. Jadi 6 dikali 4 sama dengan 24. Nah, sedangkan pada kemasan isi 6 telur, ibu bisa mendapatkan 4 kemasan. Jadi 4 kemasan, 4 dikali 6. 6 adalah isi dalam satu kemasan. Ya. Jadi 4 dikali 6 sama dengan 24. Sifat pertukaran komutatif perkalian pada soal cerita ini yakni 6 dikali 4 sama dengan dibalik ya atau ditukar menjadi 4 dikali 6 dan hasilnya sama-sama 24. Jumlah telur berdasarkan 2 pilihan kemasan tersebut sama banyak, yakni 24 butir. Jadi, hasil perkalian 2 bilangan tetap sama walaupun posisinya ditukar. Secara umum, sifat pertukaran pada perkalian dapat ditulis A kali B sama dengan B dikali A, dengan A dan B merupakan bilangan cacah. Sifat pertukaran komutatif pada perkalian. Kamu sudah mempelajari sifat pertukaran atau komutatif pada perkalian. Berdasarkan sifat pertukaran, hasil perkalian 2 bilangan tetap sama, walaupun letak kedua bilangan tersebut ditukar. Perhatikan contoh berikut ini. Dedi membeli wortel untuk kelinci peliharaannya. Wortel tersebut dijual dalam 2 jenis kemasan yang berbeda. Kemasan pertama berisi 5 wortel
dan kemasan yang kedua berisi 6 wortel. Dedi membeli wortel tersebut sebanyak 30 buah. Dedi dapat membeli 6 kemasan pertama atau 5 kemasan kedua. Jadi, hal tersebut dapat dibaca 6 dikali 5 sama dengan 30. Jika terjadi sifat pertukaran, kita tukar menjadi 6 dikali 5 sama dengan 30. Perhatikan peragaan sifat pertukaran menggunakan kubus satuan berikut ini. Pada gambar pertama, yakni 6 kali 5, hasilnya 30. Pada gambar yang kedua, yakni 5 dikali 6 sama dengan 30. Berdasarkan gambar kubus satuan tersebut, diperoleh 6 dikali 5 sama dengan 5 dikali 6, dan hasilnya yakni 30. Selanjutnya, pembelajaran SPDP, yakni memahami gerakan hewan di lingkungan sekitar. Kita dapat meniru dari gerakan makhluk hidup di sekitar kita, misalnya gerak meniru gerakan hewan. Ada berbagai jenis gerakan hewan, misalnya gerakan berjalan, melompat, terbang, dan berlari. Hewan yang dapat ditiru gerakannya antara lain gajah, kupu-kupu, dan masih banyak lainnya. Kita dapat meniru gerak gajah berjalan, caranya dengan membungkuk dan meletakkan kedua tangan di atas tanah. Meletakkan kedua tangan di atas tanah, lalu memulai berjalan, seperti gambar yang sudah Ustazah tampilkan di layar. Sudah? Selanjutnya, memahami gerakan hewan di lingkungan sekitar. Gerak meniru hewan yang dapat dijadikan gerakan tari dengan iringan lagu yang bertema hewan. Salah satunya lakukan gerak meniru kupu-kupu berikut ini dengan iringan lagu Kupu-kupu yang Lucu ciptaan Ibu Sud. Nah, silakan dipraktekkan di rumah masing-masing ya. Selanjutnya, gerakan menirukan gerakan kelinci. Kamu pasti sudah mengetahui berbagai gerakan hewan yang ada di sekitar. Pernahkah kamu mengamati kelinci di taman? Gerakan kelinci antara lain berjalan dan meloncat. Kelinci bergerak dengan keempat kakinya. Perhatikan gerakan-gerakan kelinci berikut ini. Nah, silakan di-pause dan diamati ya. Gerakan kelinci mulai dari 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya yakni pembelajaran PPKN mengenai keberagaman sifat anggota keluarga di rumah. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu pasti menemukan berbagai keberagaman dari setiap anggota keluarga. Contoh keberagaman anggota keluarga yakni keberagaman sifat. Perhatikan contoh keberagaman sifat anggota keluarga Dedi berikut ini. Dedi dan adiknya memiliki sifat yang sama, yaitu periang dan lucu. Ibu Dedi memiliki sifat yang lembut, penyayang, dan sabar. Sedangkan ayah Dedi memiliki sifat tegas tetapi penyayang. Semua anggota keluarga sebaiknya saling memahami dan menghargai setiap perbedaan sifat tersebut. Karena dengan adanya keberagaman, kita dapat belajar untuk saling menghargai satu sama lain. Oke, untuk
Untuk penugasan, silakan Ananda berlatih mengerjakan. Maksud Ustazah, untuk penugasan silakan Ananda sekalian mengerjakan Ayo Berlatih halaman 129 muatan matematika dan Ayo Berlatih halaman 132 muatan SPDP. Sekian. Nah, usai sudah pembelajaran tematik pada kesempatan kali ini, semoga memberikan manfaat dan barokah bagi kita semua. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Sekian dari Ustazah. Baldatun Thayyibatu Warubul Ghafur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.